Ini petaninya lagi bongkar kotak kemasan sebanyak 1000 batang. Ini dibagi itu turun dari truk tadi malam pagi sampai atap. Langsung kita lakukan penanaman. Ini perlakuan dari Jawa sana, dikurangin medianya. Jadi pakai media tidak terlalu banyak, hampir separuhnya lah. Kita kurangin untuk efisiensi pengangkutan dan risiko kerusakan. Kadang kalau kita bawa dengan media full jumlah besar itu juga kalau ketimpah yang lainnya batang risiko patah. Jadi di samping aman juga lebih hemat. Ini sekarang sudah melakukan penanaman di PT Antam. Sudah dilakukan. Pak, ini kan ini tanah Antam yang ditanam ya kan? Artinya nanti sistemnya bagi hasil atau bagaimana nih Pak? Ini pure full Untuk petani. Wah, petani. luar biasa. Kalau mereka mau mengembangkan di tanahnya sendiri bagaimana Pak? Tanah Kita milik. terbuka saja, silakan mereka berkembang sesuai keahlian mereka sendiri, sesuai keinginan mereka sendiri. Tapi jangan sampai mengganggu kerja mereka untuk di sini. Mereka tetap menjadi kerjaan utama di sini. Oh siap ya, semoga itu bisa tercapai Pak ya. Saya pikir luar biasa untuk PT Antam. Terima kasih Pak. Oh, siap. Nah ini Mas Klono ini kepala pimpernya. Ya bisa Pak dibikin gundukan sedikit saja. Enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau di ini ya lebih bagus untuk sekedar pengemburan daerah sekitar tanahnya aja. Nanti ada akarnya juga yang di atas itu akan berkembang gitu Pak. Kalau atasnya lunak dia kan lebih cepat berkembangnya, itu aja. Iya, istilahnya kalau sawit itu piringannya itu nanti yang untuk pemupukan, senta-senta pemupukan. Jadi ini tadi teman-teman ditanya untuk penanaman di PT Antam dan tujuannya tadi untuk penanaman di Antam ini. Oke, nanti kita bicara dengan para petani sama ini aja, sama Mas Klono, pimpinannya di sini nih. Ini siang Mas Fuad. Selamat sore. Sore ya, ini jam 3-an menjelang sore. Lagi ngapain ini kita di sini nih? Ini lagi nanam mesin ATM. Oh, jambu kristal. Jambu kristal. Ya. Harapannya ini nanti bisa buat produksi ya kan? Betul. Ini buat siapa sih nih? Tanam-tanam ini buat perusahaan atau buat siapa? Ini buat terutamanya buat kelompok tani binaan dari Antam. Itu yang utamanya. Nah, keduanya untuk masyarakat sekitar sini sebagai pemenuhan kebutuhan sayur dan buah. Sayur dan buah ya. Ada sayur, buah, saya lihat ada ikan, ada kelinci, apa tadi nanti kita kunjungin satu persatu. Mas, ini sebenarnya kalau program ini keuntungan buat perusahaan itu ada nggak Mas? Kita ambil keuntungan dari petani itu. Untungnya perusahaan apa keuntungan dari sisi petani? Keuntungan perusahaan lah, kalau petaninya kan nanti ya udah nanti kita bahas. Coba ini keuntungan perusahaan dulu, apa untungnya? Keuntungan perusahaan adalah dia CSR-nya kan jadi berkembang, artinya memberikan bantuan itu tepat sasaran kayak gitu. Jadi CSR memberikan bantuan bukan berupa uang tapi berupa mesin uang. Oh iya, yang betul. Hasilnya dipetik oleh penerima bantuan. Jadi ini ada nggak misalnya nanti sistem bagi hasil atau apa, ada nggak? Untuk sistem bagi hasilnya nggak ada, cuman berupa profit uang gitu nggak ada ya? Kalau berupa profit uang berarti murni itu 100% buat petani? Ya otomatis. Wah. Karena Antam hanya memberikan modal. Ini silahkan dikelola, dikembangkan, hasilnya buat kalian. Padahal lahan Antam. Lahan Antam. Pupuk dari Antam. Pupuk dari kita. Kalau pupuk dari petani. Oh ya. Kalau pupuk kan petani yang buat sendiri, dapetinnya gampang dan modalnya pun nggak banyak. Pupuk organik ya Mas ya? Sering dengar. Kompos. Full kita mau bikin pertanian organik di sini ya? Iya. Wah, luar biasa. Terus ini, jadi Antam itu sebenarnya tidak ada keuntungan profit Rp1 pun, artinya dari sistem bagi hasil atau apapun tidak ada ya? Untuk hasil rupiah tidak ada. Tidak ada. Cuma nanti hasilnya ini dari Antam ya, ada manfaatnya buat masyarakat seperti itulah. Dari Antam untuk masyarakat, kan gitu. Berarti keuntungan petani sudah kita duga dong. Itu sudah. Cuman dari hasil itunya ya, dari hasil buahnya. Di atas kertas kan udah bisa dihitung berapa. Gitu. Ini kan selama mereka makan apa Mas? Mereka nanam ini belum menghasilkan. Selama ini. Misalnya ini belum menghasilkan nih. Jadi Antam itu memberikan bantuan itu secara bertahap.
Hmm. Ada bantuan yang bisa dipetik hasilnya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu ada 2 ya, sayur, terus ada kontrak dengan lingkungan. Nah, itu kan setiap bulan ada pendapatan untuk mereka. Oh, bulanan itu tetap dapat ya? Dapat, karena ya? dapat bukan gaji dari Antam, Ah. tapi usaha dari kelompok tani diberdayakan oleh Antam. Nah, hasilnya itu untuk kelompok tani. Oh, ya paham. Wah, berarti luar biasa ini. Ya, Ini harapannya ini ada untuk program jambu kristal. Ini jambu kristal sejumlah berapa Mas bantuan dari perusahaan ini? untuk ini kan baru tahap pertama. Jadi, Tahap pertama? untuk tahap pertama ini 500 bibit. 500 bibit di sini. Terus Dan total semuanya total semuanya ada 1000. ada bagi 2 tempat ya? Bagi 2 tempat. Wilayah Antam. Yang dibina oleh Antam kan tidak cuma sini. Banyak ya? Banyak. Kalau sini semua blenger. Jadi ini 500, yang di satunya Di satunya di Danau Laut. Danau Laut. Dua-duanya Danau punya potensi untuk wisata kayaknya Mas ya. Tadi itu Laut. ngobrol-ngobrol Ya, itu. satunya udah. Kedepannya kalau ini mau buahnya nanti mau dijual ke masyarakat langsung, konsumen langsung, atau akan kita bikin apa Mas, agrowisata atau gimana gitu nggak gambarannya? Kalau untuk konsep awalnya ini untuk agrowisata, kebun petik buah. Karena kita udah ada buah, ada sayur, ada ikan. Jadi kalau misalnya kuliner juga masuk, wisata petik buah juga ada kayak gitu. Buahnya yang ditanam apa aja nih Mas? Untuk saat ini ada jambu kristal sama avokat, itu yang udah terrealisasi, udah dilakukan. Lihat ada durian juga ya Mas ya, beberapa tadi. Durian ada tapi belum banyak. Belum banyak ya? Masif ini gitu. Oh iya, sip lah. Kalau karena jambu kristalnya paling cepat ya Iya. untuk